Saya buka pin saya dulu, Pak. Saya sebenarnya ini, Pak, yang ini masih ini, Pak, masih kasarnya. Sebenarnya belum saya update terlalu banyak, Pak, karena saya juga masih mikirin beberapa hal yang perlu saya yang perlu saya perhatikan lagi, Pak. Jadi mungkin akan ada berubahnya, Pak. Soalnya saya juga sekalian ini, Pak, mencoba-coba pakai CFD. Jadi belum belum fix, tapi intinya sih nggak bakal beda jauh, Pak. Bentar, Pak, ya. Saya share screen dulu. Halo, Pak. Sudah terlihat, Pak? Ya. Nah, jadi sinopsis saya apa, Pak, ya? Sinopsis tugas besar atau enggak progres tugas besar saya tuh punya dua ide sebenarnya untuk tugas besar. Yang pertama membandingkan membandingkan airfoil. Kan airfoil itu kalau sesuai NAKA kan dibagi menjadi beberapa, Pak. Tapi saya mengambil yang NAKA 4 digit. Nah, dari NAKA 4 digit itu saya mau ini, Pak, ya. Sebenarnya saya lebih mencoba meng-approve suatu hal yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Kenapa saya mau meng-approve ini? Karena bentar, Pak. Kenapa saya? Halo? Kelihatan nggak ini ya? Ya, kelihatan. Nah, kenapa saya mau nge-approve terkait dengan NAKA? Pertama itu kan judul dari saya, Pak, yang membandingkan tekanan lift dan drag airfoil pada tekanan lift dan drag pada airfoil non simetri dan non simetri. Nah, kan saya tuh udah sering melihat ini, Pak, ya, pernah melihat kurva lift, kurva drag, kurva KLCD yang di NAKA, Pak, yang airfoil. Nah, saya tuh mau mencoba membandingkan dengan CFD shock. Jadi saya bisa paham nih kurva-kurva itu dapat dari mana sebelumnya, Pak, gitu. Oke. Kalau dari saya, Pak, ya. Terus tapi setelah saya kemarin mencoba-coba juga, saya itu ini, Pak, saya juga ingin mencoba memakai satu airfoil tapi dengan berbagai sudut serang, Pak. Jadi kan saya kan baca di beberapa sumber bahwasanya di pesawat komersil atau enggak minimal Boeing 737 yang Max 10 yang paling baru, dia itu dengan sudut AOA 0 derajat saja sudah punya lift, Pak. Bahkan bahkan dia itu sudut yang tidak mempunyai gaya lift itu di sudut minus 6 sampai minus 4, Pak. Nah, dari situ juga saya tuh mau mencoba nge-proof terkait dengan liftnya, dragnya pada airfoil yang dipakai sama pesawat itu, Pak. Jadi saya mau lihat bentuk kurvanya gitu, Pak, berdasarkan derajat sudut serang, Pak. Nah, itu masih belum masih mencoba saya cari, Pak, sejauh ini. Tapi ya saya mempunyai dua pemikiran terkait dengan membandingkan kecepatan tekanan sudut lift dan drag pada airfoil simetri dan non simetri yang saya ambil di NAKA 4412 dan NAKA 0012 untuk simetrinya. Dari 4412 itu kan kita tahu, Pak, 4412 itu adalah 4 itu sepersekian 4 itu artinya adalah, maksudnya misalnya untuk yang non simetri, satu digit pertama itu tujuannya adalah menyatakan letak maksimum chamber atau enggak mencapaikan maksimum chamber yang ada di depan itu sekitar 0,04 K. Ini adalah panjang dari hotline-nya. Untuk digit kedua itu menyatakan letak maksimum chamber. Maksimum chamber itu yang ini, Pak, kayak di sininya nih. Itu biasanya tuh di sini kan karena 4412 berarti di 0,004 chord line atau enggak 1/100 chord line. 1/1000, Pak, maaf. Terus yang 12 ini artinya adalah maksimum thickness-nya, yaitu 12% dari chord line. Kalau 0012 kita tahu maksimum thickness itu di
maksimum itu di 12% dari hotline-nya. Jadi kalau dari dari tugas besar saya jadinya Pak ingin membandingkan airfoil simetri dan non simetri gitu Pak. Kalau yang sebelumnya saya pikirkan, tapi saat ini juga saya lagi mencoba untuk menganalisa sudut terang juga Pak. Seperti itu Pak kalau dari tugas besar saya Pak, rinciannya. Oke. Nah, sudah mulai belum? Sudah Pak, ini sedang kalau mulai simulasi saya sedang cari-cari referensinya dulu Pak, misalnya referensi kurvanya dan referensi lain-lainnya. Mungkin Pak kalau sudah mulai simulasi lagi saya bakal putus-putus. Halo. Oke, Ganda sudah melaporkan ya. Oke, Ganda sudah melaporkan progres tugas besarnya ya. Sekarang giliran kita lihat ya, giliran yang lain. Nanti perkembangan selanjutnya dilaporkan di wiki ya. Di wiki iya, Pak. Ya. Nah, iya, Pak. Nah, selanjutnya saya tahu siapa yang mau laporan sekarang tugas besarnya. Saya Pak, boleh Pak. Oke, Dendi. Ya, silakan Dendi. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Dai dan teman-teman. Ya, di sini saya akan melaporkan untuk tugas progres tugas besar saya. Ini saya ingin mengamati fenomena yang terjadi pada adanya penggunaan profil golf. Sebenarnya penggunaan profil golf pada dinding intake manifold pada motor Jupiter Z115 kebutuhan balap seperti itu Pak Dai. Nah, di sini tapi saya mengalami kesulitan untuk desainnya pada SolidWorks untuk profil golf sendiri. Saya mengalami kesulitan pada komputer saya. Bisa sebenarnya, tapi untuk rendering hasilnya itu sangat lambat sekali. Dan saya untuk menemukan jumlah profil golfnya itu untuk luasannya sekian, itu perbandingannya saya belum menemukan yang tepat seperti itu. Bisa share screen nggak ini? Gades. Ya, bentar ya. Saya coba aktifin share screen-nya. Jadi pertanyaannya itu Pak Dai, trouble-nya seperti itu yang saya alami. Yang pertama, saya kan ingin membandingkan profil dia, bahannya itu cast iron seperti itu. Nah, untuk kebutuhan balap, kebanyakan motor yang Jupiter 115 itu intake manifoldnya ada profil golfnya gitu, dibuat pakai CNC. Halo. Ya, jadi kamu menguji bentuk profilnya. Iya. Nah, di sini bentuk profilnya, iya betul Pak Dai. Yang satu itu kayak halus seperti itu profilnya, yang satu kayak bentuk golf. Dan karena agak sulit ya Pak, di SolidWorks saya belum menemukan yang versi ringannya seperti itu untuk penaruhan profil golfnya itu pada intake manifold saya. Saya coba kemarin saya sudah simulasikan. Nah, ini seperti ini. Saya simulasikan, namun kelihatan teman-teman Bapak. Ya, kelihatan. Iya. Jadi untuk lokasi tempat profiling golfnya itu di sini. Di bagian dalamnya seperti itu. Dan kemudian sudah saya simulasikan, tapi bukan pakai profil golf, tapi dengan material dengan saya. Jadi di SolidWorks ini juga sempat bertanya pada Bang Edo, kalau diganti materialnya apakah ngaruh pada saat simulasi seperti itu. Jadi saya pengen karena tidak bisa profiling golf tadi ya. Jadi materialnya saya ubah jadi yang satu itu cast iron, yang satunya saya pakai
cast iron dan steel, baja biasa seperti itu. Dan kebanyakan untuk yang standar intake manifold motor Jupiter standar 115 cc itu bahannya cast iron seperti itu. Kemudian sudah ini saya buat perhitungannya seperti itu. Jadi di sini saya memakai pertama, jadi ada dua nanti saya simulasikan. Pertama penggunaan untuk RPM 2000, 6000 dan 10.000. Yang 10.000 ini sudah sesuai limit karena limit dari motor Jupiter itu sendiri adalah 10.800 sesuai standarnya. Jadi saya memakai 10.000 dan untuk alirannya yang terjadi adalah seperti ini, laminar dan turbulen. Nah ini kemudian saya nantinya akan saya masukkan pada dua variasi tadi. Yang pertama adalah bahan dari cast iron dan yang kedua adalah bahan dari steel. Dan saya paling akan output yang akan saya cari itu adalah pressure drop-nya, karena pressure itu pada motor bakar sangat berpengaruh. Apabila pressure-nya turun seperti itu, maka bisa dibilang motornya akan tenaganya berkurang atau ngepos seperti itu. Dan kemudian pengen lihat apakah terjadi vortex di dalam aliran intake manifold seperti itu pada progres dari tugas besar saya. Oke, ya baik ya. Nanti perkembangan selanjutnya Anda laporkan di WikiR ya. Anda sudah masuk ke. Ya baik Pak. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih Pak, paling itu. Jadi kemungkinannya yang profiling karena masalah di SolidWorks-nya ya, dan komputer saya sebenarnya, laptop saya. Jadi paling saya coba nanti saya ganti. Saya ubah. Ya sudah Pak. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan yang lain. Yang berikutnya siapa yang melaporkan? Halo? Saya melihat di sini ada Bimo Ade Nugroho. Bimo, kamu bisa dengar saya? Pak Dai, mohon maaf suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya, halo? Tes. Ada yang terdengar? Terdengar Pak? Halo? Terdengar Pak, cuma kayak jauh gitu Pak. Bimo? Iya, halo Pak. Ya, Bimo. Saya Bimo Pak. Ya. Ya, kamu belum pernah presentasi ya? Oh iya Pak, belum. Nah, silakan. Saya mau mendengar hasil belajar kamu seperti apa. Yang 3 hal itu. Yang 3 hal itu maksudnya apa? Yang mana ya Pak? Mohon maaf. Ya, kamu nggak ngikutin ya? Kurang tahu Pak yang 3 hal itu Pak. Yang lain paling tugas tahu. besar Pak. Ya, kamu jarang hadir. Ya, mohon maaf Pak. Ya, yang pertama soft skill, kemudian kedua pemahaman, understanding, ya. Ya, kemudian yang ketiga, ya, analytical skill, ya, skill. Ya, kemampuan analisis. Iya. Coba buat kamu soft skill itu berarti tentang kontribusi gitu-gitu ya Pak? Udah ada nambah rajin nggak kamu belajarnya? Bagaimana Pak? Mau ulangi lagi Pak? Kurang kedengaran. Nulis di wiki kontribusinya rajin nggak? Seminggu sekali sih Pak saya. Tapi terakhir saya kontribusi kamu gimana? Kalau untuk belum Pak, saya kalau untuk di kontribusi kelompok belum. Kontribusi kelas
Belum juga, Pak. Iya. Sudah, gimana kamu belajar kalau gitu? Kalau saya belajarnya dari awal sih, dari Bapak jelasin, nulis di wiki sendiri sih ya, Pak. Kan udah. Ya, ya coba deh kamu kamu jelaskan konsep di dalam mekanika fluida atau prinsip-prinsip atau konsep-konsep dalam mekanika fluida yang kamu pahami apa? Ya, kalau misalnya dari yang pertama kali Bapak ajarin kan, kita belajar tentang apa namanya, bagaimana fluida itu masuk ke dalam pada pipa gitu ya. Terus kita tahu apa itu akhirnya entrance region, fluid development flow, terus viskositas, dan yang mengakibatkan pressure drop, terus juga ada entrance length gitu. Nah, dari situ kan saya pun juga akhirnya tahu apa itu dari semua itu gitu. Terus juga setelah itu kan ada konversi massa, konversi momentum, dan konversi energi, di mana dari 3 konversi itu berarti tidak ada yang hilang. Jadi selalu bercycle terus gitu, Pak. Itu. Untuk yang saya pelajari sih itu sih, Pak. Yang saya setelah Bapak ajarin gitu. Terus tentang pressure drop dan head loss, yang dimana head loss pada pipa, pressure drop terjadi pada pipa itu meningkat di saat jaraknya itu semakin panjang gitu. Terus mungkin saya pengen jelasin tentang tugas besar saya, boleh nggak, Pak? Tugas besar kamu udah jalan. Belum jalan banget sih, cuman paling dari sinopsis dulu, Pak. Udah sejauh mana? Kemarin saya udah mencoba untuk simulasi sih, Pak, untuk menggunakan CFD. Kapan mulainya? Kemarin, kalau mulainya ya udah dari kemarin, Pak. Tapi saya nggak ngerti nge-save kayak gitu, Pak. Tapi udah saya coba kemarin, Pak. Apa itu CFD? Bagaimana, Pak? CFD itu apa menurut kamu? Ya jadi permodelan simulasi kan saya kan, berarti saya jelasin tugas besar saya gitu berarti ya? Ya, Pak. Iya. Ya. Oke. Jadi CFD ya, pakai CFD. ya, jadi tugas besar saya itu mengangkat hal CFD itu menghitung apa? CFD itu menghitung apa namanya, karakteristik fluida yang terjadi pada sekitar 3D model kita gitu, Pak. Bagaimana dia menghitung, tahu? Berdasarkan apa dia menghitung? Halo? Maksudnya? Ya, secara garis besar, ya. Iya, Pak. Apa yang dihitung oleh atau berdasarkan apa perhitungan itu dilakukan oleh CFD? Tadi yang kamu sebut konsepnya tiga prinsip dasar. Halo? Iya, Pak. Bentar, Pak, saya 3 prinsip dasar. Iya, tentang konversi massa, momentum, dan energi gitu ya, Pak. Konversi apa konservasi?
Konservasi, Bedanya apa? maksud saya. Oke deh, Konservasi, kamu. Pak. Oke, coba kamu jelaskan singkat tugas besar kamu. Bagaimana, Pak? Kamu mau jelaskan tugas besar, silakan. Oh Silakan. ya, oke. Bentar, Pak. Ya, mungkin saya mencoba share screen ya, Pak. Ya. Jadi tugas besar saya itu, Pak, tentang secara garis besar tuh tentang spoiler mobil, ya Pak, yang menghasilkan downforce pada mobil gitu, Pak. Jadi kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Oke. Ya kurang lebih bentuknya seperti itu. Sama seperti yang Bapak jelaskan kemarin tentang airfoil kan. Cuman hanya saja pada spoiler mobil ini bentuknya terbalik. Dimana kalau airfoil itu kita yang kita ingin mencari bagaimana kita mengangkat airfoil tersebut. Sementara kalau pada spoiler mobil itu justru kita yang kita cari adalah drag-nya, downforce bisa dibilang. Nah, perbedaannya dari airfoil yang sudah Bapak jelaskan kemarin yaitu ya tekanannya yang dihasilkan itu juga berbeda. Untuk airfoil mungkin yang terjadi kan tekanan tinggi yang terjadi kan itu ada di sebelah bawah. Sementara kalau spoiler mobil itu yang terjadi itu adalah yang di atas. Yang di sini adalah tekanan tinggi. Sementara yang di bawah adalah tekanan yang lebih rendah. Kenapa begitu? Ya, karena seperti yang sudah dijelaskan kemarin, jadi fluida yang melewati spoiler mobil ini, dia terbelah menjadi dua gitu, yang ke atas dan ke bawah. Sementara yang ke bawah ini, dia fluida yang melewati ke bawah ini, mereka seperti terjepit gitu, terjepit yang mengakibatkan kalau yang saya sudah pelajari yaitu efek Venturi gitu, Pak. Efek Venturi itu adalah di saat fluida masuk ke dalam area yang lebih kecil dengan debit yang sama. Dengan debit yang sama itu akan menghasilkan V yang lebih besar daripada area yang lebih kecil gitu. Itu yang apa yang dimaksud efek Venturi gitu, Pak. Nah, karena hal tersebut berarti di sini pada bagian bawah spoiler itu memiliki kecepatan yang tinggi dan tekanan yang lebih rendah. Sementara yang atas itu memiliki tekanan yang lebih tinggi. Sehingga di sini juga terjadi adanya efek Newton 3, yaitu aksi reaksi. Kenapa? Aksi reaksi itu berdasarkan dari tekanan yang dihasilkan dari atas spoiler ini
dihasilkan dari tekanan tinggi itu yang mendorong si spoiler ini pada bagian belakang mobil untuk mendorong ke bawah. Jadi fluidanya yang menabrak sini, bukan menabrak sih, yang melewati sini, itu dia akan ke atas. Sementara spoiler ini seolah-olah dia akan tertekan dan menuju arah yang sebaliknya, yaitu ke bawah. Nah, dan ini yang bisa dibilang adalah downforce gitu, Pak. Seperti itu sih, Pak. Kurang lebih, Pak. Yang saya ingin akan jelaskan nanti juga, Pak. Baik. Itu ya. Sudah mulai untuk membuat modelnya? Udah, Pak. Udah buat mulai modelnya, Pak. Oke. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya. Oke. Kita giliran yang lain ya. Kita Baik, lanjutkan Pak. yang lain. Oke. Ya, baik. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Nanti kita pindah kelas ya kalau ini. Oke, yang berikutnya siapa yang mau melaporkan? Kalau tidak ada, saya minta Bimo nunjuk siapa yang berikutnya. Aduh, siapa ya, Pak? Di sini ada Muhammad Fahmi, ada Elita, ada Fabian, ada Gema. Nah, ini Gema. Oke, Gema. Kamu udah pernah laporan ada belajar open? Sudah pernah, Bu, presentasi? Gema. Ya, Halo, kenapa, Gema. Pak? Hah? Kamu Maaf, sudah, suaranya nggak jelas, Pak. ya, kamu sudah pernah presentasi? Oh, belum, Pak. Gema. Belum. Oke. Nah, oke, silakan. Yang 3 hal tadi, ya. Pertama, soft skill-nya. Bagaimana kamu kesungguhan belajarnya? Rajin nggak nulis di wiki? Rajin nggak kontribusi? Coba kamu sampaikan. Oke, Pak. Untuk soft skill saya, untuk kelas, saya lumayan rajin. Lalu buat wiki, saya waktu itu setiap dari pertemuan 1 sampai 5 saya langsung setelah kelas saya langsung menulis di wiki. Lalu tapi setelah itu saya sempat seminggu nggak nulis, terus minggu depannya baru nulis buat di wikinya lagi. Begitu, Pak, untuk soft skill-nya. Nah, terus kamu di kontribusi kamu di soal jawab gimana? Untuk tanya jawab saya cuman yang untuk kelompoknya saya cuman berkontribusi sekali doang, Mbak. Membahas soal cuma sekali. Ya. Untuk membahas soal jawabnya saya soal jawabnya udah saya jawab semua, Pak, tapi Pak yang di wiki. Udah jawab semua. Oke. Nomor 2 sekarang pemahaman kamu terhadap konsep. Nah, sebutkan salah satu konsep atau prinsip di dalam mekanika fluida atau penjelasan yang kamu pahami. Oke, Pak. Tidak usah lihat materi, tidak. Yang kamu ingat saja. Ya. Yang kamu pahami. Yang saya ingat itu pengaruh sublayer terhadap pressure drop, Pak. Ini kok rata-rata yang sublayer aja nggak ada yang lain. Kenapa, Pak? Nah, biasanya penjelasan konsep hanya sublayer saja, apa nggak ada yang lain yang konsep yang kamu jelaskan? Kamu bisa jelaskan nggak apa itu profil kecepatan? Kenapa, Pak? Kamu bisa jelaskan apa itu yang dimaksud profil kecepatan? Profil.
profil kecepatan mungkin saya kurang mengerti, Pak. Kurang mengerti. Iya, Pak. Di kelas ini ada yang mengerti nggak profil kecepatan? Coba tunjuk tangan, saya kasih bonus. Kan di profil kecepatan tuh ada sublayer juga. Ya gimana kamu jelasin sublayer tapi nggak tahu profil kecepatan? Ada yang bisa jelaskan nggak? Siapa di sini? Halo? Jelas nggak suara saya? Halo? Cuma Ya, Pak. Apa, Pak? kedengeran suara saya? Oh ya, Pak. Kedengeran, Pak. Oke, udah saya tunjuk deh. Siapa? Firsa mana? Ya, Pak. Kamu bisa menjelaskan nggak apa itu profil kecepatan? Ini profil kecepatan buat aliran laminar turbulen, Pak? Atau apanya? Terserah. Apa yang konsep apa profil kecepatan itu apa? Penjelasannya. Sebentar, Pak. Ini untuk yang kayak pengaruh profil kecepatan, pengaruh seperti dynamic viscosity kepada profil kecepatan gitu, Pak. Nah, boleh juga. Nah, sekarang itu tadi saya tanya ke Pak, kamu bisa jelaskan nggak apa itu profil kecepatan? Dia bilang nggak bisa. Kita ngerti. Coba kamu tanya dia. Gem, yang nggak ngertinya apaannya, Gem? Tadi ditanya ini, Fir. Penjelasan profil kecepatan. Halo? Kayaknya Gema koneksinya jelek deh, Fir. Hilang juga di gue suaranya. Oh. Dia nggak ngerti soal konsepnya sih in general, kayak velocity profile itu apaan gitu penjelasannya. Itu sih kayaknya. Ya, Gema bisa dengar. Gema. Mohon maaf Pak, koneksinya Gema kayaknya kurang bagus Pak. Oh. Sudah, ya. Nah, di sini ada yang masih belum ngerti apa itu profil kecepatan. Nanti kalau kamu tugas besar, ya, itu kamu harus menjelaskan itu, ya, karena dari CFD kamu bisa melihat, ya, medan aliran, ya. Ya, medan aliran itu, ya, profil kecepatan itu adalah bagian dari medan aliran, ya. Jadi melihat, ya, seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam masalah aliran itu di antara yang penting adalah gradien, ya, atau perubahan parameter aliran, ya. Yang paling mendasar adalah gradien kecepatan, ya. So, ada yang tanya mengenai profil kecepatan. Gema sudah bisa dengar? Maaf, Pak. Tadi keputus saya, Pak. Oke, sekarang dengarkan Firsa. Kamu tanya dia. Iya, Pak. Gem, lu yang nggak ngerti yang bagian mananya? Oke, nanti kita lanjutkan di WA ya. Gema, halo? Oh iya, Pak. Nanti kamu lanjutkan di WA ya, di grup. Kamu tanya yang nggak ngertinya di mananya, ya, profil kecepatan itu. Nah, nanti dijelaskan sama saya dan sama yang lain, dibantu sama yang lain ya. Kalau ada masalah koneksi, ya. Oke, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, oke lah, kamu lebih sungguh-sungguh lagi belajarnya ya. Ya, Pak. Siap, Pak.
Baik, kita beralih yang lain. Tugas besar kamu gimana? Tugas besar saya sinopsisnya ya Pak. Coba jelaskan. Sinopsisnya saya Progresnya. untuk progres saya belum sampai ke pembuatan baru dalam progres pembuatan model 3D model. Nah, jadi tugas besar saya tuh saya membandingkan aliran eksternal flow. Share screen kamu. Maaf Pak, laptop saya nggak bisa share screen. Nah. Ya Dari sudah. tadi saya udah nyoba. Ya udah sebisanya aja. Enggak Pak, yang ini yang kan si Gema mau ngejelasin yang terkait sama tugas besar Pak, itu juga saya kasih tahu aja yang dijelasin tuh seperti apanya gitu Pak. Mungkin kalau Gema udah siap bisa dimulai gitu Pak. Ya. Baik. Saya kira Gema sudah ya, kamu belajar lebih rajin lagi ya. Ya Pak. Oke, sekarang giliran yang belum ini Dava, saya catat ada di sini. Ada Dava, bisa dengar saya nggak? Dava. Hilang lagi. M Dava bisa dengar saya? M Dava. M Dava. Oke, nggak dengar ya. Putus. Yang lain, ada yang mau laporan progres tugas besar? Silakan. Oke, saya urut dari atas aja deh kalau nggak mau. Ini ada Fahmi. Bisa dengar saya, Fahmi? Halo Pak. Ya. Ya Pak, ini menjelaskan tentang tugas besar ya Pak? Iya, progres. Untuk progres sih, saya baru mulai buat ini Pak, modelnya Pak, model 3D-nya Pak. Tapi buat simulasi CFD sih saya belum Pak. Nanti mungkin mulai hari Jumat atau hari Sabtu saya baru mulai buat itu Pak. Jadi saya baru mulai buat model 3D di SolidWorks Pak. Apa yang kamu bisa jelaskan? Sementara sih mungkin saya ini jelasin sinopsisnya dulu aja ya Pak. Oke. Jadi saya itu saya bentuk dari artinya Pak dan perbandingan. Jadi kan saya pakein gambar Pak, sambil gambar gimana caranya tapi ya. Pokoknya itu sih Pak. Nggak ngerti nih Pak cara gambar di HP gimana Pak? Halo? Ya. Jadi Pak, mungkin saya mau sedikit aja. Kalau teorinya itu kan bentuk bola rugby itu agak runcing Pak di ujungnya Pak. Jadi fungsi dari bentuknya itu untuk mengurangi efek drag Pak. Jadi pengurangan hambatan yang diterima dari udara itu berkurang, jadi kecepatan pun juga yang bundar itu Pak. Dan udah itu mungkin sementara itu dulu sih Pak. Karena saya juga di HP Pak jadi agak susah Pak. Komputer saya lagi bermasalah. Nah, ya udah, kita gantian sama yang lain ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya siapa? Kevi. Kevi ada? Ada Pak. Oke, silakan.
progres tugas besar saya. Ini kan saya mau buat Pak, mau membandingkan apa namanya? Membandingkan daya yang dihasilkan dari sebuah PLTA jika diameternya itu ada yang diameter besar, ada yang diameter kecil, sama menggunakan nozzle. Diameter apa tuh? Diameter pipa, Pak. Jadi dari apa namanya? Dari bendungan itu kan nanti dialirkan pipa, terus nanti airnya itu dijatuhkan ke turbin gitu, Pak. Jadi saya mau menganalisa kecepatan jatuh air itu menghasilkan gaya berapa dengan menggunakan hukum energi potensial sama energi potensial yang diubah jadi energi kinetik gitu, Pak. Terus ini progresnya saya sudah Maksud kamu penstop? Kenapa? Maksud kamu penstop? Kenapa, Pak? Penstop pipa turbin, penstop. Iya, Pak. Ya, gini apa namanya, Kevi. Jadi CFD itu selain untuk tadi ya kamu dapatkan pressure drop ya, kamu juga menganalisis medan alirannya. Jadi CFD itu banyak menghasilkan data-data ya, data-data mengenai kecepatan ya, profil kecepatan ya, data-data tentang distribusi tekanan dan seterusnya ya. Nah, kamu bisa analisa itu. Iya, Pak. Terus kamu secara spesifik analisisnya seperti apa jadinya? Jadi saya menganalisa yang ini, Pak. Apa namanya? Kan sih Anda menganalisis alirannya ya. Jadi membahas tentang medan alirannya. Medan aliran. Oh iya. Ya, jadi detail tentang apa namanya? Aliran yang terjadi pada pipa gitu, ya, pipa penstop. Tapi kalau yang maksud saya itu, saya mau bahas yang pengaruhnya diameter pipa terhadap kecepatan. Terus nanti dikonversikan ke daya, Pak. Iya, jadi kamu menguji beberapa diameter pipa kan? Iya, gitu. Nah, lalu nanti analisisnya di mana? Kan kamu harus membahas mengenai alirannya kan? Oh iya. Ya, jadi karena belajar mekanika fluida, kemudian kita menggunakan CFD yang bisa menghasilkan banyak data. Nah, ini kamu harus menjadi lebih paham tentang alirannya, tentang fenomena alirannya, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Itu ya. Iya. Ya. Nah, kamu nulisnya rajin nggak? Rajin, Pak. Sudah sampai minggu 12 sama yang tanya jawabnya sudah 10. Terus kontribusinya gimana? Kontribusinya lumayan banyak, Pak. Sampai kalau yang tanya jawabnya sampai 10 itu, Pak. Oke, sekarang kita gantian yang lain ya. Iya, Pak. Masih, Pak. Dan giliran berikutnya ini ada Elita. Nah, silakan Elita, kamu jelaskan program besar. Iya, Pak. Jadi untuk tugas besar, saya di sini mau mengambil studi analisis sih, Pak, tentang transmission system pada pipeline di plant liquefied natural gas gitu, Pak. Jadi ya kan kalau misalnya pada bidang migas di sana itu ada beberapa jenis pipeline. Yang pertama ada gathering system, kedua transmission system, yang ketiga distribution system. Yang saya ingin sorotin di sini adalah tentang transmission systemnya. Nah, transmission system ini adalah pipeline yang bertugas untuk memindahkan fluida dari di dalam plant itu sendiri, Pak. Jadi dari misalnya dari boiler ke
kalau dari misalnya dari apa namanya plan satu ke plan lainnya, ataupun dari plan ke port, ataupun dari tank ke dari tangki penyimpanan ke kapalnya, itu sih Pak. Nah, yang ingin saya bahas itu adalah untuk melakukan analisis dan simulasi pada salah satu bagian dari pipeline transmission system untuk real case di Badak LNG Bontang, dan peninjauan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya end result pada fluida di pipeline system tersebut. Jadi kan kalau misalnya kita tahu ya Pak, pada pipeline itu ada major losses dan ada minor losses. Nah, di situ saya ingin mengambil salah satu bagian kecil aja, dan saya akan spesifik entah nanti ke major losses atau ke minor losses, itu simulasinya bagaimana berdasarkan data real, nanti akan dibandingkan dengan yang secara teoretisnya. Gitu sih Pak, jadi saya ingin membandingkan aja gitu Pak. Nanti kalau misalnya memang ada perbedaan, akan dimasukkan bahwa ini ada toleransi error sebesar perbedaan yang ditemukan itu. Demikian sih Pak yang ingin saya bahas untuk tugas besar. Ya, jadi CFD itu akan lebih efektif untuk mempelajari hal-hal yang masalah yang ditemui, tapi tidak ada rumusan yang sudah ada. Ya, jadi seperti kalau pipa lurus, major losses, itu sudah ada rumus-rumusnya, sudah ada koefisiennya, ya, sudah ada prosedur perhitungannya, ya. Nah, CFD digunakan apabila ya rumus-rumus yang ada tidak memadai untuk melakukan analisis begitu, ya. Jadi kamu cari tempat ya di mana memang diperlukan analisis CFD, analisis alirannya gitu. Entah mungkin satu desain baru mengenai minor losses gitu ya, entah itu di fitting di percabangan atau di elbow atau di valve atau di tempat mana gitu ya, yang dimana belum rumusan yang ada belum memadai untuk diterapkan gitu, atau belum ada begitu ya, karena CFD itu sebetulnya alat buat untuk mendapatkan seperti halnya di laboratorium pengujian ya, jadi untuk menguji, untuk mendapatkan satu informasi yang lebih detail tentang sebuah katakanlah desain gitu ya, atau sebuah masalah yang ditemui, tetapi rumus-rumus yang ada ya atau teori-teori yang ada tidak bisa untuk diterapkan begitu, maka digunakanlah CFD begitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Ya. Ya, nah, jadi dari informasi kira-kira kebayang kamu mau pilih bagian mana di dalam perpipaan itu? Ini saya masih kemarin baru dapat PNID-nya sih Pak. Jadi masih nganalisis Pak, yang mana yang kira-kira tidak terlalu rumit dan tidak terlalu mudah. Maksudnya tidak terlalu mudah, jadi kita harus pakai CFD soft gitu. Contohnya gini, ya, di dalam perpipaan itu banyak ditemukan masalah getaran, ya. Nah, itu salah satunya di samping dikarenakan oleh peralatan, getaran dari pompa, kompresor ataupun yang lainnya, juga getaran ditimbulkan oleh aliran fluida, ya. Jadi aliran fluida itu bisa menimbulkan getaran, begitu, ya. Nah, salah satunya adalah di bagian percabangan begitu ya. Nah, di percabangan itu ya biasanya juga jadi sumber untuk menimbulkan getaran pada pipa. Jadi aplikasi engineeringnya itu masalah getaran dalam pipa itu juga menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi adalah getaran yang diakibatkan oleh aliran fluida gitu ya. Jadi yang namanya fluid induced vibration gitu ya. Iya Pak. Gitu. Nah, kalau seperti itu CFD akan efektif digunakan ya. Kalau untuk
untuk aliran pada pipa major losses saja kita pakai rumus yang ada aja, pakai diagram Darcy-Weisbach gitu ya. Nah, kita bisa hitung pakai itu, ya enggak? Iya, Pak, benar. Gitu. Oke, itu ya. Jadi apa namanya, gunakanlah CFD sehingga efektif untuk kita belajar ya. Iya, Pak. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Fabian. Fabian, bisa dengar saya? Ya, bisa dengar, Pak. Coba kamu. Oke, baik. Yang saya bicarakan di sini lebih ke ada pilihan, Pak, mungkin mau ngomongin progres saya di bagian mana? Mungkin saya ada tugas besar, ada progresnya. Mungkin ngomongin tugas besar kali ya, Pak ya. Jadi Ya, kemarin saya udah upload mengenai sinopsisnya, bisa dilihat di link yang saya bagikan. Terus kalau soal progresnya saya lebih ke simulasi sama abstrak dari laporannya. Jadi yang udah saya bikin di sini sih laporannya, Pak. Laporannya baru sampai abstrak. Lalu buat simulasinya sebetulnya udah dicoba. Cuman begitu saya ngelihat ini ada masalah, saya hapus dulu. Jadi mungkin belum bisa saya tampilin. Tapi coba saya dulu ya, Pak ya. Jadi kalau tugas besar saya kan mengenai drag yang terjadi pada kereta KTX di Korea Selatan sama drag yang terjadi di lokomotif di Indonesia, yaitu CC203, produksinya dari GE Indonesia. Nah dari situ sebetulnya udah nemu problemnya, karena problemnya di sini mengenai SolidWorks-nya. Inventornya, saya kebetulan pakai Inventor buat bikin simulasinya itu. Saya mau coba bikin gerbong yang lebih mudah dulu, yaitu gerbong CC203. Tapi kendalanya di sini saya belum bisa nemuin ukuran persisnya. Jadi ukuran persis itu saya temuin di website, tapi belum tentu itu yang benar. Jadi masih kurang literatur di situ. Mungkin hambatannya di situ, sama yang kedua hambatan di desainnya, karena saya belum bisa bikin desain yang persis sama kayak lokomotif aslinya. Cuman paling sih yang saya bakal lakuin simulasinya pakai Inventor ini, cuma hanya bikin ininya aja, Pak. Hanya bikin lokomotif bagian depannya aja. Jadi ukuran panjangnya nggak aktual gitu sih, Pak. Sebetulnya bisa saya tampilkan buat simulasinya, cuman kebetulan saya di HP, Pak. Jadi mungkin butuh waktunya agak lama kalau pindah ke laptop. Gitu, Pak. Oke, jadi rencana minggu ini kamu sampai di mana progresnya? Rencana minggu ini sampai di desainnya, sampai masuk ke CFD-nya, sampai masuk di para view-nya. Kalau bisa. Kejarnya di situ sih, Pak. Oke ya, segera ya. Kamu kerjakan tugas besarnya. Jangan ditunda ya. Semua juga gitu ya. Semua jangan betul, Pak. Ya, baik. Ya, karena sama yang lain. Saya juga nggak lupa kalau misalkan bikin laporannya harus bikin simulasi dulu. Jadi saya mau matengin di simulasinya dulu. Mungkin nanti tanya-tanya teman juga yang lebih jago desain sih, Pak. Oke, ya. Oke, selamat melaksanakan tugas besarnya ya. Oke, terima kasih, Pak. Minta doanya juga. Ya. Baik, yang lain di sini ada Fikri. Fikri, silakan Fikri. Ya, jelas. Silakan. Oke, Pik, bentar saya allow dulu. Udah, Pik, coba.
detik ya. Streamline. Ya, lanjutkan. Ya, oke. Ya, rencana minggu ini bagaimana meneruskan tugas besarnya? Jadi kamu bisa bahas tentang aliran ya, bahas tentang medan aliran di sekitar peluru analisis ya. Jadi kita bahas tentang apa namanya distribusi kecepatannya, kemudian nanti kaitannya dengan distribusi tekanan ya, ya. Kemudian pertanyaan kenapa yang peluru itu drag-nya bisa lebih rendah gitu ya. Nah itu adalah bahan-bahan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu menarasikan atau membahas hasil simulasinya ya. Jadi gunakanlah data-data yang lengkap di CFD itu untuk mempelajari aliran secara lebih detail lagi, secara lebih rinci ya. Pikir ya. Nanti insya Allah progresnya ya minggu depan ya. Baik, kita ganti yang lain. Yang lain yang di sini ada Derry, Hans, Derry. Bisa dengar saya? Ya. Ya. Hans.
Halo? Jerry? Atau kalau masih ada masalah dengan jaringannya, lanjut ke Iza Azmar. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sebelumnya mohon maaf Pak karena ini saya nggak bisa buka laptop, jadi untuk nggak bisa share screen pakai laptop. Jadi mungkin di sini mau dijelasin dulu aja yang saya mau bawa ini terkait tugas besar, yaitu terkait dengan external flow untuk objek analisisnya itu sendiri terkait mobil F1. Jadi seperti kita ketahui kalau mobil F1 itu kan mobilnya kebut-kebutan Pak. Jadi kecepatannya cukup tinggi. Dengan demikian istilahnya drag-nya ini sangat mempengaruhi juga untuk analisis mobil F1, dan sedangkan bagian belakang mobil F1 ini itu tuh miring ke bawah gitu. Nah, seperti kemarin kan sudah dijelaskan bahwa terjadi istilahnya akan terjadi separation flow yang akan menyebabkan separation point, akan ada separation point yang nanti akan menyebabkan vortex dan akan menyebabkan drag. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita istilahnya menggunakan yang namanya rear wing. Rear wing ini didesain sedemikian rupa sehingga bisa mengurangi efek dari drag yang terjadi pada mobil F1. Seperti itu. Untuk progresnya sendiri, sekarang saya baru mulai mendesain si mobilnya, sudah jadi, tapi belum dicoba ke CFD. Jadi nanti analisisnya menggunakan CFD antara mobil F1 yang menggunakan rear wing dan yang tidak menggunakan rear wing. Halo? Halo, ya, gimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke, ya. Nanti targetnya minggu ini gimana? Target tugas besarnya? Untuk target minggu ini, insya Allah saya udah selesai simulasi menggunakan CFD. Jadi udah bisa dianalisis lebih lanjut lagi terkait penelitiannya. Seperti itu, Pak. Karena desain dari mobilnya sendiri sudah jadi. Oke. Ya. Oke, kita lanjut yang lain ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. 3 orang yang belum, Laksita, Lutfi, ada Firsya. Siapa duluan? Silakan. Firsya mau duluan, silakan. Iya, Pak. Untuk tugas besar saya, progresnya saya ingin menganalisis tentang pengaruh bentuk-bentuk peluru terhadap drag coefficient-nya, Pak. Kamu sama itu, sama kamu tadi? Sama Fikri? Bedanya Fikri apa? bukan beda, Pak. Untuk Fikri kan jadi jenis peluru apa tadi? Untuk meningkatkan untuk mengurangi drag pada satu jenis peluru. Ya, kalau saya kan ingin membandingkan pada beberapa jenis peluru pengaruh bentuknya. Untuk progres saya sedang research tentang peluru-pelurunya serta udah membuat model beberapa dari pelurunya, tapi belum semuanya sih, Pak. Oke, target minggu ini gimana? Tugas besar kamu? Untuk target saya menyelesaikan model-model peluru lainnya sama mulai simulasi, Pak. Ya, minggu ini selesai ya? Iya, Pak. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Masih itu aja dulu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke Lutfi. Ya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya, yaitu mengenai perbandingan geometri noskon pesawat terhadap drag yang dihasilkannya. Jadi saya sudah dua geometri dari nos pada pesawat, kemudian mencoba simulasi di CFD software.
Jadi saya membandingkannya antara geometri tersebut berdasarkan kecepatan, yaitu subsonik dan supersonik. Dampak yang dampak dari drag dari satu yang saya membuat geometri mouse-cone yang agak tumpul sudut ujungnya, lalu yang agak runcing. Mungkin itu sih, Pak. Oke. Target minggu ini mungkin saya mulai ini sih, Pak, memindahkan hasil di simulasi dan sinopsis ke ini laporan yang akan dibuat sih, Pak. Oke ya. Mudah-mudahan lancar ya. Kamu jangan tunda-tunda ya. Ya. Baik. Selanjutnya. Baik, Pak. Akhir Laksita. Iya, Pak. Yes. Tugas besar saya itu mengenai laju aliran perubahan fluida pada lencup berdasarkan dimensinya, yang mana dimensi dari lencup itu selalu berbeda-beda, Pak. Jadi dari awal lencup sampai nozzle-nya itu memiliki thickness yang berbeda-beda. Jadi dimensinya itu tidak rata, seperti itu, Pak. Jadi di sini saya mau menghitung laju aliran yang terjadi pada lencup. Lencup sendiri itu adalah suatu komponen yang berada pada soot blower. Soot blower ini merupakan suatu alat yang digunakan di PLTU untuk membersihkan cup-cup di boiler, Pak, seperti itu. Gimana kira-kira pemodelannya? Ada gambaran? Nah, ini saya sedang membaca-baca, Pak. Ada di buku itu permodelan untuk rumusnya itu di contoh persamaan 8.39. Nah, cuman nozzle-nya yang dicontohkan tuh cuman satu lubang, Pak. Sedangkan di lencup saya itu memiliki 2 lubang. Jadi itu bagaimana ya, Pak? Saya meminta saran. Ya, 2 lubang. Iya. Ya justru itu, kalau nanti memang secara secara umum atau belum ada ya rumusan yang bisa dipakai untuk alat yang ada tadi ya Iya, Pak. Itu disitulah CFD bisa digunakan lebih efektif ya. Jadi untuk menguji dengan 2 lubang nozzle tadi, ya enggak? Oh, begitu ya, Pak. Berarti ini dicoba-coba gitu. Jadi CFD ya, justru itu CFD itu alat percobaan sebetulnya ya. Seperti kamu tahu wind tunnel enggak? Kamu tahu wind tunnel? Iya, tahu, Pak. Nah, wind tunnel itu alat percobaan kan? Iya. Nah, CFD juga gitu. CFD itu alat percobaan juga, cuma di komputer percobaannya. Ya? Iya, sama. Pak. Nanti saya coba-coba. Untuk mengamati medan aliran ya. Jadi untuk kamu bisa melihat secara lebih detail bagaimana fenomena yang terjadi di aliran pada nozzle tadi yang 2 tadi gitu. Ya? Iya, Pak. Nah, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Baik. Saya kira untuk hari ini sekian dulu ya, Gandes ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik ya. Selamat